trading sensasional. Halo Sobat Trader, kabar baik buat kalian. Kami menghadirkan promo trading yang paling seru dan menguntungkan. Dengan berpartisipasi, kalian dapat memenangkan hadiah yang luar biasa. Caranya gimana? Caranya gampang. Yang pertama, pastikan kalian membuka akun trading baru. Dan yang kedua, pastikan kalian mengikuti atau mencapai volume trading yang ditentukan. Dan yang terakhir, pastikan kalian mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, hadiahnya apa aja sih Kak Wahyu? Ada mobil, motor, PlayStation 5, HP iPhone, emas, dan lain-lain. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, pastikan kalian daftar dan dapatkan hadiah menarik lainnya. Klik link di bio untuk mendaftar dan info selengkapnya. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton. Di video kali ini, perkenalkan saya Risa. Kita kembali lagi nih di Lensa Trading. Nah, di video kali ini kita bakal bahas news yang penting juga nih. Selain NFP, kita bakal bahas news CPI yang nanti akan disampaikan oleh Kak Wahyu atau Pak Wahyu dari segi fundamental. Kemudian akan disampaikan juga dari segi teknikalnya oleh Pak Yugi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Silahkan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Karisa sudah menyiapkan waktunya untuk saya menyampaikan informasi mengenai news CPI yang akan rilis nanti malam ya. Oke, tidak usah lama lagi, kita langsung ke materinya ya. Oke Sobat Lensa, jadi ini materi tentang news CPI atau Consumer Price Index. Apa itu CPI? Consumer Price Index atau CPI adalah indikator yang mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. CPI digunakan untuk mengevaluasi inflasi di suatu negara. Angka CPI yang lebih tinggi sama dengan inflasi meningkat. Berarti jika angka CPI rendah, inflasi menurun ya Sobat Lensa. Mengapa CPI penting untuk trader? Mempengaruhi keputusan bank sentral seperti The Fed terkait suku bunga. Perubahan CPI dapat berdampak pada USD dan komoditas seperti emas dan minyak. Sinyal kuat untuk volatilitas pasar dan peluang trading. Nah, jadi suku bunga juga ini berdampak ya pada suku bunga angka CPI ini ya Sobat Lensa. Jadi ini pentingnya data CPI untuk trader. Hubungan CPI dan suku bunga. Inflasi meningkat, CPI naik. Bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Inflasi menurun, CPI turun. Bank sentral bisa menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi. Reaksi pasar. Kenaikan suku bunga cenderung memperkuat mata uang, sementara penurunan melemahkan. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, suku bunga ini juga dipengaruhi oleh data CPI ini. CPI naik, bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga. Begitu sebaliknya, CPI turun, bank sentral mungkin akan menurunkan suku bunganya ya. Oke, cara menganalisis data CPI. Yang pertama, bandingkan ekspektasi forecast dengan angka aktual. CPI lebih tinggi dari prediksi potensi penguatan USD. CPI lebih rendah dari prediksi potensi pelemahan USD. Analisis fundamental. Dampak jangka panjang terhadap kebijakan moneter. Jadi itu cara untuk kita menganalisis data CPI. Oke Sobat Lensa, di sini kita sudah diperlihatkan oleh forecast atau datanya sementara ya untuk gambaran kita menganalisa data CPI ini nanti malam. Bisa kita lihat di sini pada pukul 14.00 WIB ya. Di sini ada untuk negara Inggris dan mata uangnya pound sterling ya. Sini ada GBP. Eventnya CPI year of year bulan Desember.
Untuk forecastnya di sini 2,6% dan previousnya 2,6%. Yang berarti untuk forecast sementaranya ini masih tetap ya Sobat Lensa. Oke, pada jam 20.30 WIB ada untuk USD, mata uang dari negara Amerika. Untuk eventnya di sini core CPI month per month bulan Desember. Untuk forecastnya 0,3% dan previousnya 0,3%. Di sini masih tetap juga untuk forecast sementaranya. Pada jam yang sama juga pada mata uang yang sama ya, yaitu masih USD. Ada CPI year of year bulan Desember. Forecastnya di sini 2,9% dan previousnya 2,7%. Nah, di sini untuk forecastnya menguatkan USD ya. Masih jam yang sama, untuk mata uang yang sama juga masih di USD. Ini ada CPI month per month bulan Desember. Forecastnya di sini 0,4% dan previousnya 0,3%, yang berarti di sini menguatkan untuk mata uang USD. Oke Sobat Lensa, bisa kita ambil kesimpulan dari ketiga news ini di jam 20.30 ini bisa kita simpulkan untuk forecastnya ini menguatkan untuk mata uang USD. Namun seperti kita tahu sendiri ya, ini hanya forecast sementara. Untuk aktualnya itu akan rilis pada jam rilisnya 20.30 ya. Oke, pada jam berikutnya 22.30 masih untuk mata uang USD ada crude oil inventories ya. Di sini forecastnya minus 3,500 M dan previousnya minus 0,959 M. Oke, di sini untuk forecast sementaranya melemahkan ya. Untuk crude oil ini bad lah ya, karena di sini minusnya lebih besar ternyata ya forecastnya. Oke Sobat Lensa, demikianlah forecast untuk news-news besar yang akan rilis nanti malam maupun sore ini ya. Kita next. Oke, ada strategi menjelang rilis CPI. Yang pertama, persiapkan trading plan. Entry sebelum atau sesudah rilis data. Disesuaikan lagi dengan teknikalnya masing-masing ya. Perhatikan volatilitas tinggi yang mungkin terjadi. Nah, biasanya CPI ini volatilitasnya tinggi ya. Namun kalau kita mau entry posisi, kita lihat dulu reaksi pasarnya seperti apa setelah rilis data ini. Oke, hindari over leverage. Money management risiko sangat penting, pasti ya. Kita harus tetap apapun newsnya, apapun momennya, yang harus dijaga itu adalah money management. Gunakan stop loss dan take profit yang bijak. Nah, jadi ya ambil secukupnya lah ya untuk profit dan stop loss juga. Jangan sampai tergerus lah ya, jangan sampai lupa untuk pasang stop loss agar modal kita tidak tergerus habis. Oke, kita next. Kesimpulan, CPI adalah salah satu data fundamental penting yang harus diperhatikan trader. Selalu persiapkan rencana trading dengan baik, terutama menjelang rilis data besar seperti CPI. Ingat, money management risiko adalah kunci. Oke, Sobat Lensa. Demikianlah informasi mengenai CPI yang saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan mengenai informasi ini, bisa Sobat Lensa chat di kolom komentar ya. Oke, karena materinya sudah selesai, maka akan saya kembalikan ke Karissa. Silakan Karissa. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wahyu yang tadi sudah menjelaskan dari segi fundamentalnya ya. Semoga Sobat Lensa semuanya bisa dapat mengerti dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan trading Sobat Lensa nanti ketika news. Dan perlu diingat juga teman-teman semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu hanya sebatas referensi saja dan bukan rekomendasi untuk open posisi. Untuk rekomendasi open posisi bisa disesuaikan dengan risk management masing-masing dari Sobat Lensa semuanya. Nah, untuk itu Sobat Lensa, saya juga mau memberikan informasi sedikit untuk Sobat Lensa yang ingin mendapatkan daily bulletin, pivot point harian. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung join ke channel Telegram dan grup WhatsApp Lensa Trading. Caranya gimana? Caranya kalian bisa langsung cek linknya yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Yogi dari segi teknikalnya. Jadi untuk itu kita persilakan Pak Yogi. Oke, terima kasih Bu Risa untuk waktunya. Kita langsung saja masuk ke materi mengenai teknikalnya menjelang nanti malam News CPI jam 20.30 WIB ya.
Oke, kita lihat. Kita mulai dari indeks dolar dulu karena ini berkaitan dengan USD, dengan mata uang Amerika Serikat. Jadi kita lihat pergerakan indeks dolar saat ini. Nah, setelah minggu kemarin ini terjadi non-farm payroll dan menguat ya, sempat naik lagi, kemudian sekarang memang sedang turun lagi untuk indeks dolar ini. Kalau tadi menurut Pak Wahyu kan kemungkinan dari forecastnya ini akan menguatkan untuk US dollar ya, atau untuk dolar sendiri, dolar Amerika. Nah, kita lihat kalau menurut teknikal ini memang sekarang berada di area demand kembali. Nanti kalau memang ini tidak menembus ya, tidak menembus area ini, kemungkinan akan kembali naik, bisa menuju ke high sebelumnya ya. Ini ada high sebelumnya di hari Senin. Hari Senin itu ada high sebelumnya di 109.879 ya. Tapi kalau nanti ternyata hasil newsnya tidak sesuai dengan forecast dan USD melemah, kita tunggu ini menembus dulu area demand, kemudian terjadi retest. Nah, kalau sudah begini kemungkinan USD akan kembali melemah. Sorry, kita hapus dulu yang ini kurang naik seperti ini ya. Kalau turun menembus, kita tunggu retestnya dan kemungkinan kalau seperti ini akan kembali turun, dan targetnya atau kemungkinannya bisa ke area ini ya teman-teman. Ini di 108.2 sampai 108.3 sekitar area itu kalau memang tidak sesuai forecast dan turun. Tapi kalau secara tren ini masih dalam tren naik nih. Dan selain kita nanti menunggu CPI ini, ada banyak faktor juga nanti untuk yang mempengaruhi indeks dolar ini. Salah satunya di bulan ini nanti ada ini ya, Donald Trump diresmikan menjadi Presiden Amerika Serikat secara resmi. Nah, itu juga mungkin akan mempengaruhi nanti untuk indeks dolar. Di samping CPI ini juga penting karena nanti kita bisa melihat dengan hasil CPI ini gimana sih tingkat suku bunga di Amerika, apakah akan kembali diturunkan oleh The Fed ataupun masih akan tetap sama. Itu tergantung dari CPI di malam nanti, makanya malam nanti CPI ini akan sangat penting. Itu untuk indeks dolar, jadi kita tinggal tunggu aja di area ini apakah terjadi rejection kemudian naik ataupun menembus dan kembali turun. Oke, kita coba ke pair forex dulu, kita ke GBP USD aja. Kenapa GBP USD? Karena selain ada CPI Amerika, ada juga CPI dari Inggris ya di hari ini, di siang harinya. Nah, kalau dari pergerakan ini memang walaupun sedang naik, tapi secara tren kita bisa lihat masih dalam tren turun yang cukup kuat untuk GBP USD ini. Karena selain GBP yang memang melemah dan USD-nya menguat, ini jadi faktor yang menekan terus dari harga GBP USD ya. Nah, untuk forecast dari CPI di Inggris sendiri itu sama ya di 2,6% kalau memang sesuai, dan kemudian CPI di Amerika Serikat itu kembali naik, bisa jadi GBP USD ini akan kembali tertekan harganya dan turun lebih jauh lagi. Nah, sama seperti tadi indeks dolar, sekarang GBP USD ada di area demand di 1.21889 sampai 1.22370, dimana kita tunggu aja reaksi harganya nanti saat new CPI. Kalau memang menguat, USD kembali menguat, ini kan kemungkinan akan turun kembali. Nanti kita lihat kalau memang tembus, seperti biasa kalau sudah tembus suatu area biasanya akan terjadi retest dulu, akan terjadi koreksi dulu. Kita tunggu koreksinya baru bisa untuk
peluang kita ambil sell dari di situ dengan targetnya bisa di area demand sebelumnya di 1.20966 sampai 1.21408. Nah, untuk skenario selanjutnya jika memang nanti forecastnya ternyata hasil rilisnya tidak sesuai dengan forecast, ternyata hasil rilisnya ternyata melemahkan USD, ini berarti ada kemungkinan GBP USD akan naik kalau memang melemahkan USD ya hasil rilis dari CPI-nya. Nah, kalau seperti itu kita tunggu tembus ke atasnya ke 1.22370-nya. Nanti tunggu retestnya kembali baru ada peluang buy dengan target di 1.23084 sampai 1.23734. Jadi kemungkinan bisa sampai ke area di mana sebelum turun non-farm payroll ya kalau memang USD-nya melemah. Tapi kita juga berarti harus lihat nanti rilisnya seperti apa newsnya, dan kita juga harus lihat mana area yang terbreakout atau tertembus. Nanti di situ baru kita bisa cari peluang untuk entry posisi ya. Itu dari forex, tepatnya dari GBP USD. Kita lanjut ke pair terakhir, kita coba bahas dari gold atau XAU USD. Oke teman-teman, sobat lensa semua, untuk XAU USD ini memang dari kemarin juga kita sempat bilang ya, ada terjadi sedikit anomali di XAU USD ini. Ketika USD-nya menguat, ternyata XAU USD-nya juga tetap naik. Karena kalau sobat lensa kemarin pada lihat ya, kalau udah nonton juga di preview market weekly yang kita bahas kemarin, sudah saya dan Mas Wahyu bahas kenapa XAU USD ini masih naik. Salah satunya adalah permintaan safe haven dan kestabilan ekonomi ya. Jadi ekonomi itu masih belum stabil, terutama di Amerika, walaupun sekarang USD-nya tetap menguat, tapi masih banyak yang menjadi pertanyaan besar nih untuk para investor. Salah satunya ya bagaimana nanti tingkat inflasi, dan kemudian bagaimana nanti pengaruhnya ke rate suku bunga. Nah ini yang masih jadi pertanyaan untuk investor. Jadi investor lebih aman atau lebih merasa safe itu dengan menempatkan asetnya di emas ini. Jadi itulah kenapa emas sebagai safe haven saat-saat seperti inilah yang disebut sebagai safe haven. Jadi kita bisa lihat gold tetap naik walaupun USD-nya sedang menguat ya. Nah ini setelah setelah di hari Jumat, setelah non-farm payroll ya, coba menembus area supply di 2688.428 ya. Itu memang sempat tertembus tapi tidak terlalu cukup kuat ya. Akhirnya kembali lagi ke area supply dan ternyata akhirnya turun lagi ke area demand di bawahnya di area 2651.929 sampai 2664.655. Nah, itu pun sama, ternyata belum tertembus. Jadi secara pergerakan sebetulnya masih cenderung sideways. Namun kita ketahui sendiri ya, sideways di XAU USD ini range-nya cukup besar ya. Jadi butuh modal yang cukup besar juga nih untuk menahan sideways-nya ini sendiri kalau memang kita sudah ada entry posisi dan memang mungkin salah dalam entry posisi. Dengan modal yang besar yang cukup ini sebetulnya bisa ditahan karena pergerakan harganya masih bolak-balik di area demand dan supply ini saja. Nah sekarang sudah masuk di area supply-nya lagi, nanti kita coba lihat nih apakah ada rejection ataupun ternyata breakout. Kalau breakout lagi sobat lensa, ini bisa sampai ke 2701 sampai 2713. Jadi balik ke 2700-an itu sangat mungkin kalau memang dari 2688-nya ini breakout ya.
Tapi kalau memang terjadi rejection dan USD menguat, betul-betul menguat setelah CPI nanti, kemungkinan gold bisa turun ke 2651 sampai 2664. Dan kalau penguatannya cukup signifikan dari USD-nya sendiri, itu kemungkinan bisa juga turun sampai 2622 sampai 2634. Itu untuk gold. Jadi ini merupakan area-area penting gold saat ini. Ada, kalau saya sendiri buat ada 4 area pentingnya. Nah, ini bisa jadi patokan kita nanti ketika rilis news CPI jam 20.30 WIB. Oke, jadi saya rasa udah cukup ya, tadi dari forex-nya sudah, dari gold sudah, dan tadi sebelumnya juga udah dari indeks dolarnya, dari DXY. Jadi ini semua hanya sebatas referensi saja untuk Sobat Lensa. Jadi kalau untuk open posisinya nanti Sobat Lensa bisa sesuaikan dengan area-areanya, dengan cara trading Sobat Lensa juga, dan yang terpenting dengan money management Sobat Lensa masing-masing ya, karena ketika news ini pergerakannya akan sangat volatil. Jadi dijaga modalnya, dijaga dananya dengan menggunakan manajemen risk yang biasa Sobat Lensa gunakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sobat Lensa semua. Saya kembalikan lagi ke Ibu Risa. Silakan Ibu Risa. Oke, baik, terima kasih Pak Yogi atas tadi penjelasannya dari segi teknikal ya. Semoga teman-teman semuanya bisa dapat dimengerti, dan mungkin bila ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita balas satu-satu. Dan sekali lagi saya mau ingetin Sobat Lensa semuanya yang belum bergabung ke channel Telegram dan grup WhatsApp Lensa Trading, kalian bisa join sekarang juga. Kenapa? Karena di sana akan banyak sekali informasi yang akan kalian dapatkan nih. Salah satunya kalian bisa mendapatkan daily bulletin, pivot point harian, ada juga sinyal juga dan lain-lainnya. Pokoknya kalian bisa join sekarang juga. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian bisa cek linknya yang ada di deskripsi di bawah ini, di bawah video ini ya teman-teman. Langsung cek sekarang juga. Oke, karena tadi semua materi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu dan Pak Yogi. Untuk itu Sobat Lensa, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Lensa yang telah menonton. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya, dan di like juga video ini supaya makin naik, dan Sobat Lensa juga gak akan ketinggalan untuk video-video update dari Lensa Trading. Saya Risa pamit undur diri, terima kasih dan salam profit.